Alhamdulillah. Itu namanya siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Singkat cerita teman-teman, saat ini mulai tumbuh besar, lebih dewasa. Hingga akhirnya ada sebuah perang dalam Islam. Nama perangnya Perang Uhud. Perang apa? Perang apa? Kenapa perang itu dikatakan Perang Uhud? Kenapa? Kenapa? Yang tahu angkat tangan. 5, 4, 3, 2, 3, 1. Dikatakan perang Uhud karena kejadiannya di bawah kaki gunung, sehingga perang itu disebut dengan perang. Dan bukit Uhud salah satu bukit yang ada di dalam surga. Tahu kalian? Paham? Rasulullah berkata, wahai para pemanah, kutinggalkan kalian di atas bukit Uhud ini. Siap ya Rasulullah. Ada 2 pesan untuk kalian. Yang pertama, jangan kalian turun dari atas bukit Uhud ini. Walaupun kalian lihat di bawah, umat Islam kita sudah menang, bahkan sudah dapat ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah, harta rampasan perang, itu disebut dengan ghanimah. Yang kedua, apa itu ya Rasulullah? Kutinggalkan pesan yang kedua, jangan kalian turun dari bukit Uhud ini. Walaupun umat Islam sudah kalah, mati, bahkan sampai dimakan oleh burung pemakan bangkai, jangan kalian turun. Siap ya Rasulullah. Akhirnya apa? Perang Uhud pun dimulai. Di bawah Rasulullah sudah bersiap. Para sahabat berbaris. Ada yang megang pedang. Yang dari atas bukit udah siap dengan anak panah. Ada yang megang tombak. Ada yang duduk di atas kuda. Sudah siap? Siap ya Rasulullah. Hancurkan orang kafir. Serang! Tentara berkuda menghentakkan kudanya, menyerang orang kafir di depan. Satu persatu pedang berlaga, anak-anak panah dilesatkan, kuda-kuda dipacu. Mereka semua berperang atas nama kalimat la ilaha illallah. Yang di atas mana terus? Akhirnya apa? Dalam sejarah umat Islam berhasil. Mereka mundur, kita kalah, kita mundur. Berhasil mengusir orang alhamdulillah. Begitu menang, apa yang dilakukan? Umat Islam di bawah mengambil ghanimah. Ngambil apa? Yang ketinggalan harta, uang, makanan, emas, unta, baju besi, apalagi yang tinggalkan mantan, ya. Semua diambil. Maka apa yang terjadi? Para pemanah yang di atas bukit Uhud melihat ke bawah. Hei, kita sudah menang. Iya. Dapat ghanimah. Iya. Turun. Mereka turun meninggalkan bukit Uhud. Maka orang kafir yang tadi lari melihat. Perhatian, umat Islam sudah melepaskan bukit Uhud. Di atas sudah kosong. Bagaimana? Susun rencana. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dari orang kafir, mereka berlari mengelilingi Uhud, memutar. Dan kelompok kedua balik badan kembali ke titik perang. Maka saat umat Islam lagi ngambil ghanimah, tiba-tiba dari depan,
Balik lagi Glenda. Allah. Begitu mau perang, dari belakang datang orang kafir yang tadi keliling. Waduh. Maka peperangan kembali dilanjutkan. Para pengendara kuda menghentakkan kudanya, menyerang kembali orang kafir. Satu persatu pedang diayunkan. Tapi apa yang terjadi? Sia-sia. Banyak para sahabat yang mati, banyak para sahabat yang wafat, banyak para sahabat yang syahid. Bahkan saat itu ketika ratusan bahkan ribuan orang sedang berperang, tersiar kabar dari belakang, Muhammad telah mati, Muhammad telah wafat, Muhammad telah meninggal. Orang yang duduk di atas kudanya mendengar Muhammad mati, berhenti memacu kudanya. Sahabat yang mengangkat anak panahnya begitu mendengar Muhammad mati, turun busur panahnya. Yang lari berhenti dari lari. Kenapa? Rasa kesedihan mendalam ketika mendengar Muhammad mati. Tapi pertanyaannya, apakah Muhammad Rasulullah saat itu mati? Apakah Muhammad Rasulullah saat itu wafat? Apakah Muhammad Rasulullah saat itu meninggal? Apakah Muhammad Rasulullah sudah wafat? Apakah umat Islam saat itu sudah kalah? Sudah kalah belum? Sudah mati apa belum? Sudah tewas apa belum? Muhammad Rasulullah masih berdiri tegak di belakang. Ia masih berdiri dengan kuat, dengan sosok anak muda di depannya yang menjaganya, melindunginya. Siapa dia? Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus memanah menjaga Rasulullah dengan busur dan anak panahnya. Rasulullah bukan diam, Rasulullah terus bergerak. Ngapain? Mengumpulkan anak panah yang muda. Kasih sama Sa'ad. Terima kasih Rasulullah. Terima kasih Rasulullah. Terima kasih Rasulullah. Siapa dia? Seusia abang-abang kita SMA. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa dia? Dialah anak muda yang berjuang demi agamanya, anak muda yang berani berdarah untuk agamanya. Bahkan satu ketika ketahuan sama orang kafir, hei, Muhammad di belakang, dia masih hidup, dia dijaga sama Sa'ad, serang mereka. Para orang kafir saat itu berkumpul di depan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Rasulullah, mengangkat busur dan anak panah, mengarahkan kepada wajah Rasulullah jadi kekeran, wajah Rasulullah jadi sasaran. Maka apa yang terjadi? Belum lagi mereka menembak, di samping Rasulullah ternyata ada satu orang lagi teman. Siapa? Dialah Tolha bin Ubaidillah, yang ia satu tameng, yang ia satu perisai, menjaga Rasulullah dengan perisainya yang ada, menjaga Rasulullah dengan tamengnya. Maka ketika orang kafir mengarahkan itu tembak ke mata Rasulullah, begitu dilepaskan anak panah, Tolha yang di samping dengan cepat mengangkat tangan kirinya. Dia tangkap seluruh anak panah yang mengarah wajah Rasulullah. Dia biarkan jari-jarinya dan tangannya bolong. Dia biarkan darah-darah segar mengalir dari tangan kirinya. Dan dia biarkan jari-jarinya putus. Siapa dia? Mereka lah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolha bin Ubaidillah. Siapa dia? Anak muda seusia Anda. Siapa dia? Umat Islam yang siap bertaruh. Sementara kita melupakan sejarah, melupakan sejarah. Siapa yang bangkit gaduh? Siapa yang jago berantem? Waduh, nggak usah bilang. Paling jago keroyokan. Kalian tahu begal? Menurut kalian begal jantan apa betina? Betino. Kenapa? Rame-rame 10 orang ngepung 1 orang. Adil nggak itu? Adil nggak itu?
Kalau memang gentleman one by one, ya kan? Betul nggak? Kalau memang awak mau dia pakai pedang, awak pakai pedang. Kalau memang mau ngambil kulit awak, kalau berani tangan kosong. Itu namanya gentleman. Iya toh? Iya nggak? Andai begaduh, paling jago main FF. Begitu ditanya, pandai yang kalian megang tembak? Nggak pernah. Jangan kan nembak orang, nembak burung aja, burung orang tembak. Ya? Iya kan? Sementara Rasulullah menyiapkan 3 olahraga, memanah, berkuda, sama berenang. Artinya laki-laki. Kita disiapkan jadi laki-laki yang keren. Untuk kalian para wanita, kira-kira kalian lebih suka mana? Laki-laki yang gagah, dadanya bidang, perutnya sispek, jalannya cepat, dibandingkan laki-laki yang badannya bungkuk? Yang pertama apa kedua? Yang pertama apa kedua? Yang pertama apa kedua? Kalau jalan kalian sama cowok, mau kalian pegang tangannya? Enggak. Tapi kalau kita mungkin punya pasangan, dia memang orang hebat, laki-laki gagah, kalian tengok subuhnya di